kita ketemu lagi di podcast Market Movers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini di episode Senin 12 Juli 2021, Market Movers hadir lagi yang merupakan podcast kolaborasi KBR dan Katadata, khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Bersama saya Ines Nirmala, langsung aja yuk kita mulai Market Movers. Mengawali perdagangan awal pekan ini, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat. Mengutip RTI, pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, indeks naik 0,34% atau 20,26 poin ke level 6.060. Dan tercatat ada 220 saham naik, 162 saham turun, dan 173 saham stagnan. Total volume sebesar 1,3 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 1,17 triliun rupiah. Dan sektor yang berkontribusi terhadap menghijaunya IHSG adalah sektor kesehatan, transportasi dan logistik, serta keuangan. Nah, seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan apa strategi investasi yang bisa kita terapkan? Kembali lagi hadir di podcast Market Movers, yaitu Bapak Eri Kusnadi, Head Mutual Fund Distribution dari PT Batavia Prosperindo Asset Management atau BPAM. Pak Eri, Baik, apa Mbak Ines, apa kabar? kabar, Mbak? Kabarnya sehat, Sehat, mudah-mudahan Pak Eri juga sehat sehat, selalu sehat. ya. Iya, yang penting sekarang itu sehat ya Betul, Pak Mbak ya. Ines. Dan kita juga senang sekali bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Eri. Kita Mm-mm. bakal membahas seputar pergerakan saham pekan ini. Sekaligus nanti kita juga bakal membahas soal mana yang lebih menguntungkan antara investasi reksadana atau saham langsung. Ya. Oke. Nah, Pak Eri, ini kan kita memasuki pekan kedua Mm-mm. PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat yang Mm-mm. dilakukan secara darurat ya, PPKM darurat di Jawa dan Bali. Mm-mm. Di pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali juga dilakukan, walaupun mobilitas masyarakat diperketat, transaksi di bursa ini kelihatannya masih bisa dibilang wajar ya. Karena Ya. kalau kita lihat nilai transaksi harian rata-rata di bursa saham pekan lalu itu mencapai sebesar 11,8 triliun rupiah. Sementara itu juga volume transaksinya mencapai 19 miliar saham. Walaupun penguatannya tidak terlalu besar, tapi bisa dibilang bursa tanah air ini mampu mencatat penguatan selama 3 pekan beruntun. Nah, kalau dari Pak Eri, bagaimana nih pandangannya Pak Eri? Seperti apa review keadaan market sepekan ke depan? Dan apa proyeksi pasar yang akan terjadi, yang bisa kita baca situasinya? Baik, Mbak Ines, thank you. Jadi kalau kita lihat, kelihatannya masyarakat memang tidak terlalu kaget ataupun tidak terlalu aneh dengan PPKM darurat lagi. Karena sebenarnya kalau kita flashback ke tahun lalu, kita sudah pernah ngalamin PSBB ketat gitu ya, yang kurang lebih mirip-mirip seperti kondisi saat ini, atau bahkan dalam beberapa aspek itu lebih ketat dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kita melihat market sudah expect lah, apalagi sejak libur Lebaran, kasusnya terus menaik, sehingga harusnya PPKM darurat ini sesuatu yang niscaya pasti terjadi. Nah, bedanya dengan tahun lalu, kita sudah pernah, jadi kita tahu lah, kita masih bisa hidup, kita masih bisa beraktivitas, tapi tentunya terbatas ya, dan kita juga udah tahu, terus di rumah mau ngapain, harus bisa berproduktivitas seperti apa, terus kita juga udah transisi 1 tahun, WFH kayak apa, jadi kekagetan itu lebih minimum. Nah, belajar dari pengalaman tahun lalu, bad news itu is a good news for investment, dalam artian harganya turun, jadi bisa beli gitu ya, Mbak Ines sih. Jadi marketnya juga nggak panik. Nah, karena nggak ada yang panik ya harganya jadi susah turun sih, harus diakui Mbak Ines ya. Karena semuanya udah nggak takut, malah nungguin turun, jadi harganya malah nggak turun-turun gitu ya. Nah, tapi kalau kita bedah lagi sedikit Mbak Ines, sebenarnya bukan berarti indeks kita kebal terhadap PPKM darurat ini. Kalau kita bedah lagi, ya IHSG-nya betul minggu lalu masih positif 0,28% kurang lebih. Tapi kalau kita lihat LQ45 IDX 30, proxy saham-saham liquid dan proxy saham-saham besar itu relatif minus antara 1,3 sampai 1,4. Jadi kita bisa lihat sebenarnya indeks kita terkoreksi indirectly buat teman-teman millennials yang suka investasi di saham-saham liquid dan saham-saham besar. Ini koreksinya sih pasti lumayan berasa. Jadi
bukan berarti indeksnya kebal, tapi indeksnya secara overall itu banyak ditopang oleh saham-saham yang kategorinya lebih kecil, lebih tidak liquid, yang membuat IHSG kelihatannya tidak merasakan dampak apapun dari PPKM darurat ini. Iya, kesannya memang tidak terdampak apapun karena masyarakat juga sebenarnya sudah belajar dari pandemi COVID-19 ini, jadi nggak terlalu kaget dengan keadaan PPKM darurat. Nah, ini kita juga membahas seputar pemerintah yang kelihatannya masih terus optimis karena kita dengar juga dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto misalnya yang mengatakan kalau investasi tetap bakal digenjot kok untuk pertumbuhan antara 4 atau 5% secara tahunan. Dan kalau kita baca-baca juga, kita tahu bahwa kegiatan operasional konstruksi itu kan masih berjalan 100% ya. Kalau Ya, menurut Pak Eri, ini bagaimana investasi yang bergerak di sektor apa aja yang masih, layak untuk dicermati saat ini? oke, jadi kalau misalkan kita lihat target dari Pak Erlangga sebenarnya sih nggak terlalu berat, tidak mudah tapi tidak terlalu berat karena 4-5% pertumbuhan investasi itu harusnya cukup inline gitu ya, karena sesuai juga dengan pertumbuhan target GDP kita yang sebenarnya kan di atas 5% gitu ya. Jadi Mhm, tidak terlalu susah, tapi juga memang tidak mudah gitu ya, karena target investasi ini kan mengkombinasikan dana dari luar negeri dan juga dalam negeri yang tentunya sentimen ekonomian seperti PPKM darurat ini bisa berpengaruh gitu ya. Nah, construction yang masih bisa berjalan 100% pun ini juga suatu hal yang positif, walaupun kita harus lihat juga Mbak Ines, untuk mhm, bisa berjalan secara penuh dan normal, ini kan construction activity ini butuh support system ya, seperti pengadaan barang, pengadaan mesin, dan lain-lain yang sedikit banyak itu tetap terganggu, sedikit banyak tetap terganggu. Cuman kita lihat, saya ambil contoh, kita kan consumer ya, Mbak Ines ya, maksudnya yang kelihatan mata aja ya, nggak kelihatan iya, mata ya susah ngomongnya gitu ya. mhm, Saya ambil contoh kereta cepat Jakarta-Bandung, itu ternyata tiangnya udah 90% lah gitu ya, tiangnya ya. iya, Landasannya itu juga untuk railroad-nya sendiri itu sudah mulai terpasang sekitar setengahnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu contoh di mana kalau kita bicara target investasi, target realisasi investasi harusnya cukup aman karena construction tetap bisa berjalan 100%. mhm, Cuman memang yang harus kita pertimbangkan itu adalah arus dananya, arus masuknya. Nah, kalau Pak Erlangga bicara investasi ini pasti lebih banyak investasi real nih, Mbak Ines. iya, Jadi kalau kita ngomong investasi real, sektor real, maka ini akan lebih banyak di bidang-bidang yang berhubungan dengan percepatan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita bicara sektor di IHSG, it will be a two different things sih, Mbak Ines. Kurang lebih seperti itu. iya. Memang, kalau kita membaca atau mencari sektor mana yang masih layak dicermati, kita juga mesti, cari tahu dan menggali lebih jauh lagi ya. Dan tadi juga Pak Eri bilang kalau untuk kondisi saham di LQ45 atau IDX 30 itu, mengalami penurunan juga sebenarnya ya. Dan kalau kita, eee, melihat gimana pemerintah punya kebijakan dan insentif, ini kita masuk untuk membahas sektor otomotif dan properti yang, dari pemerintah ini, diminimalisir dampaknya dengan PPKM ini. Sejauh mana kebijakan dari pemerintah ini akan punya dampak positif kalau menurut Pak Eri, upaya apa lagi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan investasi? Ya, jadi kalau kita lihat secara umum untuk sektor otomotif dan properti sebenarnya kinerjanya cukup baik. Nah, ini terlepas daripada harga sahamnya yang naik atau turun ya, Mbak Ines ya. Mhm, Karena seringkali antara fundamental sama sentimen itu pergerakannya sideways, artinya berbeda arah gitu ya. Jadi fundamentalnya bagus tapi sentimennya negatif. Itu sangat sering dan sangat lumrah terjadi. Jadi kalau teman-teman mungkin millennials ya, saya properti nggak seru year to date-nya minus gitu ya. Tapi kalau dilihat kinerjanya, itu relatif cukup bagus gitu ya. Saya nggak sebutin namanya, tapi ada 2 atau 3 emiten properti yang sampai dengan Juni 2021 penjualannya itu sudah di atas 50% dari target full year 2021. So it's a good news gitu ya, baru setengah tahun, tapi target sales-nya udah 60-70%. Ya terlepas mau targetnya rendah, mau targetnya tinggi, terserah deh. Yang penting sudah di atas dari pencapaian target. So ini menunjukkan bahwa sebenarnya insentif pemerintah itu memberikan dampak yang positif. Terus kita juga melihat sebenarnya ada daya beli, cuman memang tidak merata. Nah, untuk itu tentunya pemerintah harus melakukan
hal-hal yang sifatnya seperti bantuan sosial atau subsidi, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki income yang tidak certain atau golongan masyarakat yang memiliki income yang lebih rendah gitu ya. Kalau istilahnya APBN tuh MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini yang perlu disupport daya belinya gitu. Karena kalau yang segmen medium up, sebenarnya daya belinya ada, tapi minat belinya yang tidak ada. Nah itu yang pemerintah juga harus pikirin gitu ya, gimana caranya minat beli ini dirangsang. Ya mungkin salah satunya insentif. Tapi selain daripada itu, kita percaya kalau ada penyelesaian dari sisi medis yang tuntas, maka golongan menengah atas, minat belinya bisa tersalurkan, golongan bawah bisa mencari penghasilan. Intinya seperti itu. Iya. Nah, kalau dari Pak Eri, sarannya kepada investor milenial membaca situasi perdagangan saat ini berdasarkan apa yang tadi sudah kita bicarakan, gimana sarannya? Iya, jadi kalau misalkan kita lihat dengan yang bikin beda tahun ini sama tahun lalu kan itu vaksin ya. Jadi tahun lalu kita PPKM, tapi harapan vaksin tuh masih lama gitu. Jadi memang cuma bisa nunggu kalau tahun lalu gitu ya. PSBB, PPKM gitu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau tahun ini PPKM, mau PSBB atau apapun itu namanya, ada yang kita tunggu. Yang kita tunggu itu namanya vaccination. Nah kalau vaccination ini jalan, harapannya adalah aktivitas masyarakat bisa pulih lebih banyak lagi. Nah sehingga kita menyarankan untuk pemilihan saham-saham yang berbasis cyclical, ya, yang temanya cyclical, artinya yang mengikuti siklus ekonomi saat ini, yang kita masih anggap siklus ekonomi saat ini masih berada di kurva pemulihan. Walaupun di kurva pemulihan ini, di kurva besar pemulihan ini, akan ada sedikit kontraksi, khususnya di bulan Juli ini, karena ada PPKM darurat yang cukup berat atau setara dengan tahun lalu. Nah, sektor-sektor yang masuk cyclical ini ya contohnya perbankan, telekomunikasi. Ini adalah dua contoh sektor yang menurut kita cukup bagus prospeknya. Memang sudah 3 minggu ketemu saya, jawabannya masih sama karena memang itu dua sektor yang masih kita suka sampai sekarang, Mbak Ines. Tentunya dengan flavor tambahan here and there ya, kayak metal, terus kayak teknologi, terus kayak properti, yaitu beberapa nama yang kita masih tetap suka sebagai flavor tambahan, tapi sebagai tema besar, kita masih suka banking dan telco. Seperti itu, Mbak Ines. Iya. Jadi untuk investor milenial bisa terus mengikuti pergerakan saham cyclical yang termasuk di dalamnya ada perbankan atau komunikasi, telco ya, Pak Eri ya. Oke, baik. Dan kalau kita membahas selanjutnya seputar topik investasi reksadana dan saham langsung, ini kita mau ngebahas nih ya Pak Eri, mana di antara keduanya yang lebih menguntungkan, dan mungkin bisa dijelasin juga apa bedanya papan utama dan papan pengembangan dalam perdagangan bursa. Ya, jadi secara umum kalau kita bicara investasi reksadana sama investasi saham secara langsung, itu saya umpamakan kita dari HI mau ke Senayan gitu ya. Kita bisa nyetir mobil, kita bisa naik helikopter, kita bisa naik motor, kita bisa naik bus. Nah, kalau reksadana itu quote-unquote kita naik bus. Jadi rame-rame gitu ya, tujuannya sama. Memang tidak selincah kalau kita naik motor gitu ya. Tapi resikonya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan kita naik motor gitu ya. Ya karena kalau bus itu kan pasti jalannya lebih pelan-pelan, tapi badannya besar dan lebih firm gitu ya, jalannya jadi lebih steady. Nah, kurang lebih sebenarnya prinsip investasi reksadana, investasi saham lewat reksadana tuh mirip seperti itu. Jadi kita fund manager investasi, kita kumpulin uang dari banyak orang, kita jadikan dalam satu pot, lalu kita investasikan ke pasar modal. Nah, karena kita mengelola uang orang, ya harusnya yang benar kita jadi hati-hati. Bukannya jadi sembrono, ya. Walaupun ada yang jadi sembrono itu pasti ada lah, namanya juga manusia ya, Mbak Ines ya. Tapi kalau yang benar harusnya jadi lebih hati-hati. Nah, berbedanya kalau misalkan kita investasi saham langsung apa? Kita yang harus memilih sendiri satu persatu. Ya. Satu persatu kita pilih, dan kita harus mendapatkan akses informasi yang juga memang kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Ya, sedangkan fund manager kan kalau fund manager kan ngumpulin duit orang banyak gitu ya, sejuta, 10 juta dikumpulin bisa jadi 1 triliun, bisa jadi 2 triliun. Nah, kalau modalnya 1 triliun, 2 triliun, cari informasi juga pasti lebih gampang.
Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya sih dua-duanya sama-sama menguntungkan. Tapi bedanya adalah yang satu minimal teman-teman harus aktif. Kalau masih kerja nih ya, sehari-hari kerja kantoran gitu ya, terus trading saham secara langsung. Nah, ini nanti bisa repot ya. Bukannya buka Word, Excel, atau PowerPoint, malah buka trading screen terus-terusan. Nanti diomelin Iya. sama bosnya gitu ya. Nah, kalau Iya. reksadana itu bisa dititipin, bisa pasif gitu Mhm. ya. Jadi kita nggak Mhm. perlu nongkrongin seharian. Ada teman-teman saya di tim investasi yang Mhm. akan ngeliatin seharian. Nah, kalau pertanyaan Mmm. Mbak Ines yang kedua tadi tuh papan pengembangan sama papan utama sih sebenarnya beda klasifikasi sahamnya saja, tapi Mhm. intinya sih semuanya bisa kita perdagangkan. Ya, jadi pengembangan itu memang perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, Mhm. perusahaan-perusahaan yang belum well established gitu ya, kategorinya berbeda dengan papan utama, tapi pada prinsipnya semua bisa ditransaksikan. Cuman biasanya papan utama lebih liquid, lebih banyak peminatnya, perusahaannya sudah lebih well established, dan kalau perusahaan-perusahaan seperti saya lebih suka papan utama biasanya. Seperti Mhm. itu Mbak Ines. Kalau yang masuk papan utama apakah bisa dibilang lebih terpercaya gitu perusahaannya? Not necessarily sih, sebenarnya ya Mhm. lebih besar aja gitu ya. Kalau kita Mhm. bicara good corporate governance, memang theoretically kalau lebih besar harusnya lebih jalan, harusnya. Mhm. Tapi kan itu harusnya Mbak Ines, nggak mesti Iya. juga gitu ya. Jadi nggak pas kalau kita bedakan secara bisa dipercaya, tapi secara size memang itu Mhm. lebih besar, perusahaannya sudah lebih established. Tapi kalau kita bicara masalah kepercayaan, itu ada unsur GCG yang kita harus lihat. Iya. Nah, kalau untuk contohnya nih, Mm-mm. saham yang baru IPO kemarin, Bukalapak, ini Mm-mm. apakah akan masuk ke papan utama atau papan pengembang? Ini contoh aja nih, Pak Eri. Iya, jadi saham seperti Bukalapak ya, dan mungkin nanti GoTo kalau jadi gitu ya, Mhm. ini banyak sekali peraturan-peraturan OJK yang harus disesuaikan gitu ya, harus disesuaikan untuk bisa memenuhi mereka bisa IPO gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang makanya prosesnya nggak bisa cepat nih gitu ya, karena ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak bisa serta-merta gitu ya. Contohnya perusahaan-perusahaan startup seperti Bukalapak dan juga GoTo itu pemegang sahamnya banyak sekali gitu, nggak ada yang 50%-an gitu ya. Karena mereka kan seed round capital terus-terusan gitu ya. Jadi banyak sekali peraturan yang harus disesuaikan. Nanti kita lihat nih pas finalnya seperti apa, tapi harusnya sih bisa masuk di papan utama. Oke. Nah, kalau, untuk investor sendiri kita tahu sekarang pertumbuhan investor milenial itu makin tinggi ya, terutama juga sejak pandemi COVID-19 ini. Kalau dari Pak Eri sendiri ini, kalau dari Pak Eri sendiri melihatnya bagaimana nih pertumbuhan investor milenial ini? Ya, kita rasa ini sesuatu yang positif ya. Semakin banyak investor, tentunya marketnya akan semakin liquid, pembentukan harganya juga semakin bagus. Memang walaupun demikian, investor milenial ya, ataupun investor baru ya, saya nggak apa maksudnya nggak cuma yang milenial, tapi bisa juga nggak milenial tapi masih baru gitu ya. Memang biasanya cenderung lebih mudah terpengaruh sama sentimen dan isu sama news gitu ya. Jadi Mhm. kebutan gitu ya. Ada yang bagus dikejar, ada yang naik dikejar, ada yang turun rame-rame kabur gitu ya. Sebenarnya prinsip seperti itu harusnya dilakukan oleh investor yang sudah profesional, yang memang sanggup membaca grafik-grafik, technical analysis, dan data-data secara komprehensif. Jadi pada saat mereka ngejar yang naik itu mereka tahu apa yang mereka expect, dan pada saat mereka buang saham yang turun, mereka tahu apa yang bisa di-expect depannya gitu ya. Karena kalau cuma sekedar yang naik dikejar, yang turun dijual, wah itu cepat sekali uangnya habis. Lebih baik diamalkan Mhm. saja gitu ya, daripada dibagi-bagikan di situ. Dapat Karena pahala bisa gitu ya? iya, karena kalau di pasar modal kita amal itu bandar yang nikmatin biasanya ya, bukan Iya. bukan orang yang membutuhkan gitu. Jadi saran saya sih mungkin investasinya lebih santai sedikit, nggak perlu buru-buru gitu ya. Keuntungan itu bukan segala-galanya, tapi cara mendapatkan keuntungan itu lebih penting gitu ya. Mhm. Jadi kalau misalnya kita cuman pokoknya mau untung gitu ya, itu yang agak berbahaya karena nantinya kita ambil resiko yang berlebihan yang tidak pas Mhm. dengan kita. Tapi sebenarnya itu nggak cuma milenial, Mbak Ines. Iya. Semua investor baru, umumnya begitu. Semua yang masih baru Mmm. seperti itu. Karena kan waktu jualannya gimana, Mbak Ines? Kalau Mbak Ines ditawarin investasi,
Yang jualan ke Mbak Ines kan bilang mau dapat untung nggak? Nah, Iya, sehingga itu yang terpatri gitu. Saya mau untung, mau untung, mau untung. Kalau nggak untung berarti saya nggak berhasil nih investasinya. Nah, cuman ya itu tidak semudah itu. Kalau sudah semudah itu, nggak ada lagi yang kerja semuanya. It's a definite tesis gitu ya. Kalau mudah sekali nggak bakal ada yang kerja lagi benar. gitu, Mbak Mendingan Ines. di rumah aja ya sambil ngeliatin grafik tiap hari gitu kan. Betul, betul. Dan yang posting di Instagram, Mbak Ines, itu pasti Mhm. cuman untungnya, ruginya nggak pernah Iya diposting gitu ya. betul. Kalau harga sahamnya naik, dapat untung baru diposting. Betul. Kalau rugi nggak diposting. Dan lagi untung pun belum tentu dia beli loh, cuman posting-postingan aja biar followernya banyak bisa juga. Iya, padahal dia juga nggak ada di situ sebenarnya. Betul. Nah, tadi juga Pak Eri kan sudah memberikan perbedaan ya bagaimana antara investasi reksadana dan juga investasi saham. Itu tadi perbedaannya Pak Eri gambarkan seperti orang naik bis atau satu lagi orang naik motor untuk menuju satu tempat. Ya, memang ada plus minusnya masing-masing gitu. Itu juga tergantung kita sendiri. Tapi kalau untuk investor milenial ini Pak Eri, bagaimana trennya yang Anda lihat? Ya, kalau sekarang karena pengennya apa ya? Ya kita harus akui ya di industri kan sempat ada noises juga ya. Di industri reksadana ada noises. Mhm. Jadi mungkin ada yang jadi pengen transaksi secara langsung, merasa bahwa saya lebih tahu mana yang bagus, gampang kok cari informasinya. Terus juga merasa ini kan uang saya pegang sendiri, saya tahu nggak bakal dibeliin yang aneh-aneh gitu ya. Tapi dengan tanpa disadari ternyata sendiri juga beli yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Karena memang akses informasinya tidak terlalu banyak juga gitu ya. Malah cenderung terjebak sama mengejar kenaikan harga gitu ya. Jadi kalau saya boleh sarankan sebenarnya investor milenial ini yang pertama harus investasi sesuai dengan risk profile. Semua orang harus investasi, Mbak Ines, tapi nggak semua orang itu harus investasi saham. Betul. Nah, terus yang kedua, kalaupun kita boleh atau cocok atau bisa investasi saham, tidak semua orang itu harus investasi secara langsung. Walaupun kelihatannya mudah, sebenarnya investasi itu membutuhkan suatu teori dan skill tertentu. Nah, minimal akses informasi lah gitu. Dan tidak Mhm. semua fund manager itu sama saja. Ada kok fund manager yang prudence, yang mementingkan kepentingan nasabahnya di atas dari kepentingan pribadinya. Karena kita dari ngelola juga udah dapat Mhm. revenue kok, nggak perlu lagi lah kita cari kebetan-kebetan sampingan gitu ya. Nah, fund manager yang seperti itu masih banyak, Mbak Ines. Jadi jangan khawatir gitu ya. Iya. Kalau misalkan beli reksadana, pasti lebih slow, pasti lebih lambat, pasti nggak untung. Nggak juga seperti itu. Cuman tadi Mbak Ines, umpama yang bus itu ya Mhm. bus sama motor dari HI ke Senayan ya pasti cepetan motor lah. Tapi Mhm. amit-amit ya, resiko keserempet kan juga lebih tinggi. Kalau kita naik bus kan tinggal duduk aja gitu. Nah, risikonya juga harus dilihat. Jangan cuma untungnya aja. Wah, untungnya nggak seru gitu ya. Tapi kan risikonya juga dijagain. Iya. Seperti itu sih, Nah, Mbak tadi Ines. kalau membicarakan fund manager, di mana nih fund manager terpercaya yang bisa kita dapatkan? Oh ya, tentunya salah satunya Batavia Prosperindo Asset Management, Mbak Ines Iya, ya. maksudnya itu ke Batavia ya? Ya mungkin kalau aku boleh objektif sedikit ya mungkin teman-teman bisa lihat yang track record-nya sudah panjang, terus di track record yang panjang itu baik ya, jarang kena kasus atau tidak pernah kena kasus, terus udah gitu manajemennya profesional, buka websitenya siapa direksinya dan pengalamannya apa, terus dana kelolaannya juga besar gitu ya, terus dijual di banyak tempat, ya itu beberapa indikator lah fund manager tersebut relatif cukup baik. Seperti itu sih Mbak Ines. Iya. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak seputar Batavia Prosperindo Asset Management bisa cek di websitenya ya. Di mana Pak websitenya? Di www.bpam.co.id. Oke. Nah, ini terakhir Pak Eri, Mm-mm. boleh deh dibagiin tips buat pendengar kita supaya bisa cuan dan terus untung dan selamat dalam berinvestasi serta gimana juga kita ini dalam berinvestasi bisa dengan jeli membaca portofolio. Ya, jadi yang pertama teman-teman sekalian, saya nggak bosan-bosannya ini udah 3 minggu ya. Yang pertama, Mhm. investasi harus sesuai dengan risk profile. Saya rasa seperti itu yang paling penting. Dan karena kita di Market Movers ini kita lebih ngomongin equity,
saya juga nggak bosan-bosannya untuk bilang jangan pernah takut kalau marketnya minus, karena kalau marketnya minus berarti itu opportunity to buy. Tinggal mana yang harus kita beli, gitu ya. Karena barang bagus, suasana bagus, tidak pernah akan murah. Mungkin itu aja Mbak Ines. Iya, sip. Thank you banget Pak Eri. Ini memang saat-saat yang pas buat kita memilih saham ataupun mencari mana yang cocok buat kita, karena tadi Pak Eri ngasih bocoran kalau harganya sekarang ini ya lagi diskon gitu. Oke, thank you banget Pak Eri Kusnadi, Head Mutual Fund Distribution dari PT Batavia Prosperindo Asset Management. Makasih ya Pak Eri obrolannya Sama-sama Mbak Ines. menambah wawasan kita seputar bagaimana kondisi market saat ini dan bisa jadi langkah strategis bagi kita ke depannya menentukan rencana investasi. Oke. Sampai ketemu ya di Senin pekan depan tentunya di podcast Market Movers, persembahan KBR dan Kata Data. Jangan lupa juga kamu follow podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit, Pak Eri sampai ketemu lagi ya. Oke, semoga cuan, bye.